Hai, Assalamualaikum dan salam bahagia. Tahukah kalian dengan sosok berikut ini? Ya, dia adalah Suwardi Suryoningrat atau yang dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia berkat sumbangsihnya terkait pemikiran-pemikiran tentang pendidikan. Setelah Indonesia merdeka, beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia. Berikut adalah demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan. Setidaknya ada 2 poin pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan dan pengajaran. Poin pertama tentang perubahan, peradaban, dan pendidikan. Di dunia ini, dari zaman dahulu hingga sekarang terjadi perubahan. Perubahan itu adalah suatu hal yang kekal dan terus terjadi serta sebuah keniscayaan. Nah, pendidikan adalah fondasi utama dari sebuah perubahan bangsa bahkan dunia. Dan dari pendidikan itu sendiri membentuk sebuah peradaban atau menjemput kebudayaan dan peradaban yang dicita-citakan. Rincinya sebagai berikut. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memiliki tujuan memerdekakan manusia. Manusia yang merdeka itu yang seperti apa sih? Manusia yang merdeka adalah manusia yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Sekolah merupakan salah satu kegiatan yang di dalamnya terdapat proses pendidikan. Tujuan sekolah itu untuk apa? Untuk cari kerja ketika dewasa? Menghasilkan uang? Yaitu semua adalah bermuara pada keinginan manusia untuk selamat dan bahagia baik di dunia dan di akhirat. Terus apa hubungannya tujuan pendidikan itu dengan membentuk peradaban, terutama peradaban bangsa dan dunia? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memiliki 3 peran penting yang dikenal dengan filosofi Tri Rahayu, yaitu yang pertama, pendidikan itu memiliki peran memajukan dan menjaga diri manusia. Kedua, pendidikan itu memiliki peran memelihara dan menjaga bangsa. Yang ketiga, pendidikan itu memiliki peran memelihara dan menjaga dunia. Menurutnya, ketiga peran tersebut saling berhubungan dan saling berkaitan untuk kepentingan peradaban dunia. Misalnya, kita berhasil menjadikan diri sebagai manusia yang merdeka atau manusia yang bahagia. Maka lingkungan sekitar kita, baik itu keluarga, teman, tetangga, dan lainnya menjadi manusia yang lebih baik hidupnya. Misalnya di suatu daerah keluarga-keluarganya bahagia, maka daerah tersebut menjadi lebih baik dan maju. Jika di suatu daerah maju, maka negara atau bangsa tersebut menjadi maju. Jika negara di dunia itu maju, maka semua manusia di dunia ini merasakan dampaknya. Semua itu saling terhubung. Memerdekakan manusia adalah langkah awal memajukan peradaban dunia. Jadilah orang yang mengembangkan diri masing-masing dan jadilah orang-orang yang merdeka. Poin kedua, yaitu tentang relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan. Perubahan dan peradaban itu dinamis, tidak statis, dan terus bergerak sesuai dengan kodratnya. Begitu pula dengan pendidikan. Setidaknya ada 4 dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan saat ini. Yang pertama adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu terkait tempat atau lingkungan manusia itu tinggal dan menetap. Sebagai contoh, orang Bengkulu itu berbeda dengan orang Jakarta. Biaya hidup di Jakarta atau di Bengkulu itu cenderung lebih rendah dibanding Jakarta. UMR Bengkulu itu lebih rendah karena biaya hidupnya juga lebih rendah. Berbeda dengan orang di Jakarta yang memiliki UMR tinggi karena dibentuk oleh alam sehingga biaya hidup di Jakarta juga relatif lebih tinggi. Kodrat zaman. Kodrat zaman itu berarti berbeda dari waktu ke waktu walaupun di tempat atau daerah yang sama. Bengkulu dahulu berbeda dengan Bengkulu yang sekarang dan akan berbeda dengan Bengkulu di tahun-tahun yang akan datang, baik dari segi infrastruktur, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, dasar yang kedua adalah prinsip pendidikan. Ki Hajar menyebut 3 prinsip pendidikan dengan istilah trikon, yaitu pendidikan itu harus kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya proses pendidikan itu berjalan terus-menerus dan berkesinambungan tanpa melupakan akar dan nilai budaya masyarakat. Apa yang kita peroleh sekarang adalah hasil yang dipelajari dari masa lalu. Dan apa yang kita pelajari hari ini adalah akan menjadi masa lalu di kemudian hari. Kemudian konvergen. Artinya adalah belajar itu dari berbagai sumber. Dalam upaya mengembangkan pendidikan, kita dapat memadukan dengan pengetahuan dari bangsa-bangsa lain yang dipandang dapat memajukan bangsa Indonesia. Dalam memajukan itu,
dilakukan dengan memilih dan memilah kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian Pancasila, dan pemaduannya itu harus sesuai dengan secara alami dan tidak dipaksakan. Kemudian konsentris yang terakhir. Artinya adalah belajar dari bangsa lain itu ya harus disesuaikan dengan konteks kebudayaan nasional kita, atau dengan catatan harus tetap berpegang teguh pada ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Dasar yang ketiga adalah pendidikan itu menuntun. Nah, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dari sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Misalnya petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan memberi air, membasmi hama, dan juga lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan padi ini dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodratnya padi. Misalnya, ia tidak akan bisa menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam. Bahkan, ia dapat menghasilkan tanaman padi itu lebih besar dari tanaman yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodrat padi itu tetap mustahil. Yang keempat, pendidikan yang berorientasi pada anak. Semua yang dilakukan oleh pendidik itu harus berorientasi pada anak atau murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Berarti kata kuncinya adalah berhamba pada anak. Ini berarti dalam proses pengajaran pendidikan harus berorientasi pada anak, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan pada anak tersebut. Lalu, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikembangkan dan diterapkan di kelas ataupun sekolah? Salah satu pengembangan dan penerapan di dalam kelas atau sekolah pada pemikiran pengajaran menghamba pada anak adalah memberikan penugasan ataupun proyek-proyek terbimbing dengan memberikan kebebasan kepada anak dalam menggunakan media sebagai laporan, baik itu media manual ataupun media digital, berbagai aplikasi sesuai minat dan bakat ataupun kemampuan yang mereka miliki. Misal, tugas matematika mengukur tiang bendera di kantor Bupati Bengkulu Utara. Siswa diberikan tugas kelompok dan diberikan kebebasan dalam menyajikan dan mengumpulkan hasil penugasan. Bisa menggunakan manual berbasis kertas, pensil, atau digital menggunakan poster yang bisa digali dengan Canva, TikTok, bahkan video yang diupload dalam YouTube dan lain sebagainya. Nah, tentu salah satu tantangan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait relevansi dan transformasi pendidikan adalah teknologi. Percepatan revolusi teknologi yang berimbas dalam dunia pendidikan, di mana kodrat zaman ini memaksa guru atau pendidik untuk terus belajar mengikuti perkembangan teknologi yang secara perlahan mengarah pada otomatisasi. Serta seorang guru atau pendidik itu tak boleh kalah dibanding peserta didik dalam percepatan arus teknologi tersebut. Selain itu, dalam pengembangan dan penerapan di dalam kelas atau sekolah memiliki tantangan yang berupa terbatasnya fasilitas yang dimiliki beberapa anak karena kodrat alam dan latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Namun tantangan ini tidak menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pendidikan dalam memerdekakan manusia. Semoga dengan demonstrasi kontekstual ini bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.